kita perlu skuad terbaik lah dari yang U22 ini, ditambah beberapa yang abroad di situ termasuk Ivar Jenner. Di Oxford dia diperlukan, akhirnya main, dia line up, senang juga. Karena Championship ini kan boleh dibilang kan KW satunya IPL kan. Dia dipanggil ke sini dan akhirnya dilepas ke Indonesia, ya kita senang juga kita punya Marcelino untuk bisa membela kita di Piala ASEAN gitu. Cuman kalau enggak, ya secara pribadi buat dia, ini sebuah langkah maju juga. Soal available atau enggak, gua rasa sih again lah, kalau Martin Paes saja bisa di lobby FIFA, di lobby sama Pak Erick Thohir, apalagi cuman di Oxford United ya. Sesekali boleh lah ordal ya Mas Aryo ya. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sustrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa. Hai Bung Harpa, apa Halo, kabar? baik Noella. Kita mau bahas rapor pemain timnas yang bermain abroad. Ini seru banget karena abis ada duel antara timnas versus timnas. Nih ada Calvin Verdong yang berduel dengan Ole Romani pada saat match antara NEC Nijmegen melawan Utrecht. Ini Verdong sendiri kan bermain 90 menit penuh, sementara Ole bermain hanya masuk di menit ke-79. Nah, gimana Mas Sabto dan Bung Harpa melihat performa baik Verdong maupun Ole? Kalau Verdong memang sepanjang musim ini sangat reguler, sangat menjadi andalan dari Nijmegen. Even di pertandingan menghadapi Utrecht pun, kalau kita lihat meskipun timnya dalam kondisi tertinggal, dia tidak diganti atau ditarik keluar. Biasanya kan kalau udah ketinggalan ditarik keluar pemain belakang, kemudian digantikan pemain depan. Tapi itu tidak terjadi dengan Verdong, itu satu. Nah, kecuali memang sehabis international break. Nah, ini mungkin juga buat netizen yang sering bertanya-tanya soal pengorbanan mereka. Jadi kalau tim-tim di Eropa yang pemainnya itu harus away atau international break ke Afrika, ke Amerika Latin, atau ke Asia, ini effortnya double mungkin triple. Perjalanannya panjang, kemudian juga iklimnya berbeda dan lain-lain. Sehingga biasanya setelah international break itu biasanya Ivar Jenner atau mungkin Verdong, saya cuma lumayan ngikutin, itu biasanya nggak main full atau bahkan dicadangin. Itu. Nah, kemarin Ole Romani betul, memang meskipun dia tidak membela tim nasional Indonesia atau belum, tapi dia hadir. Kemarin hadir ya di GBK, tapi Tripnya kemudian sama ya. Tripnya sama juga, ya. Cuman dia nggak Karena udah ada lari-larian. foto sama Pak Ete juga nih. Betul, walaupun nggak salaman ya, Iya. berubah sedikit. Tapi itu udah sealed, berarti dia akan jadi membela timnas Indonesia. Nah, kemarin dia main 11 menit. Sebenarnya saya ngikutin banget dari pramusim, termasuk waktu dia derby Indonesia menghadapi Venezia juga. Kalau kita lihat grafiknya memang agak turun Jadi minute play-nya juga agak turun. Di pramusim dia tuh agak lumayan rajin cetak gol, minute play-nya banyak, tapi belakangan agak sedikit turun. Tapi itu normal, dan kemarin untungnya timnya menang. Jadi kita berharap ketika nanti Ole Romani benar-benar firm, sudah resmi membela timnas Indonesia, penampilan dan juga regularitas minute play-nya di tim di Utrecht tetap terjaga. Kalau bisa naik terus gitu. Iya, yang enak dari kalau Calvin Verdong ya memang seperti Harpa bilang reguler ya. Iya. Sudah berapa musim dia menjadi pemain reguler dan selalu membuktikan kualitasnya di setiap penampilan gitu. Sementara Ole Romani betul udah agak sedikit mulai turun dari sisi menit main. Cuman yang menarik dari dia adalah lagi-lagi versatile ya. Iya. Pemain yang versatile. Betul kita mencari pemain nomor 9 dan dia selalu bisa memainkan posisi itu dengan baik. Tapi di beberapa pertandingan sering dipasang di posisi yang berbeda ya. Sering ditaruh di kanan atas. Kadang-kadang dia ya kalau dalam in-game main dia juga suka kadang-kadang switch play ke kiri gitu. Ya berarti kita dapat seorang Ragnar juga ya tipenya kan. Yeah. Ini pemain yang daya jelajahnya cukup tinggi ketika bicara di sepertiga terakhir. Punya kemampuan untuk penetrate ke dalam dengan bagus. Dan presence-nya di dalam box juga bagus gitu. Nah, itu kan yang pemain yang kita cari-cari gitu. Selama ini kan kita dalam tanda kutip ya bersandar sama Ragnar kan untuk memerankan peran itu dengan gerada-geruduk ke dalamnya, punya kemampuan, punya fisik yang bagus, tapi kan timpang nggak di semua aspek di depan 3 orang itu kita punya pemain kayak gitu. Tapi kalau datang Ole, ya jelas ini selalu kita sebut sebagai addition yang bagus ya buat timnas kita. Dan belakangan mungkin minutes play nggak berjalan selaras dengan penampilan yang kalau dia nggak main banyak
berarti akan jelek penampilannya di timnas. Nggak juga ternyata ya. Di beberapa kesempatan kita lihat pemain-pemain kita yang tidak menit tampil di luar, tapi ternyata ketika main di timnas cukup baik gitu. Jadi ya harapannya apa yang dilakukan oleh Romney di situ, dia bisa jaga ketika nanti tampil bersama Indonesia. Berarti sebenarnya bisa dibilang Ole ini bisa termasuk cocok lah ya ke skema permainannya Coach Shin. Bukan hanya cocok, tapi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan bisa in time. Karena nanti di Australia tanggal 20 Maret kita akan bermain tanpa dua pemain udah pastikan, Hafner dan juga tanpa Ragnar. Artinya ini pas banget. Yang saya bilang, ini akan mengisi puzzle yang hilang nanti yaitu Ragnar. Jadi kalau kita bisa mereka-reka sedikit maju ke 3,5 bulan ke depan, maka striker sudah pasti atau hampir pasti akan mengisi sisi kiri. Marcelino Ferdinand mudah-mudahan dia tetap reguler dan akan dapat free roll nanti. Nah, posisi yang satu lagi kan yang nanti Ragnar itu kemungkinan adalah oleh Romney dengan waktu yang terbentang begitu panjang 3,5 bulan yang biasanya 2 minggu aja bisa dikejar oleh PSSI untuk untuk naturalisasi dan juga pendaftaran dan lain-lain itu saya rasa pasti akan bisa in time di sana. Dan satu hal memang kalau kita lihat dari gaya bermain dari oleh Romney ini memang bukan pure target man. Ini yang mesti diingat ya. Tapi naluri dia kalau kita lihat dari mulai pramusim sampai mulai berjalannya musim 2024-2025 ini, naluri golnya itu lumayan klinikal. Jadi walaupun di kanan berbeda, walaupun di kanan tapi dia sering masuk ke dalam mencetak gol tadi yang mungkin sedikit sudah di-mention oleh Mas Aryo. Mirip dengan Jakob Sayuri sebenarnya. Cuma Jakob Sayuri kan lambat laun dia flank benar-benar pure flank. Dia hanya melayani meskipun kalau kita lihat dulu awalnya di Papua waktu dia masih main di Liga 3, aslinya dia target man. Tapi lama-lama dirubah di Barito Putra sama Janur, akhirnya di kanan dan dia menjadi flank yang bagus gitu. Nah, Romney di kanan juga, cuma dia lebih masuk ke dalam, lebih inverted. Nah, ini yang variasi bukan hanya soal menggantikan Ragnar, tapi dari variasi permainan ini juga memperkaya tim nasional kita. Jadi mudah-mudahan ya ini adalah menjadi puzzle dari perjalanan tim nasional kita dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia nih. Nah, menghadapi Australia sangat penting ya. Kalau kita bisa mencuri poin, ini benar-benar bukan hanya menambah 1 poin kita menjadi 7, tapi juga membawa pulang Indonesia menghadapi Bahrain dengan modal yang luar biasa. Oke, sementara itu di sisi lain Europa League ada Kevin Dix yang bermain penuh nih untuk FC Copenhagen tentunya dan menang 2-1 atas Dynamo Minsk di Europa League tadi ya. Dan dia kembali mencetak gol lewat titik putih dan gak heran kalau ada rumor nih katanya Dix diincar sama Borussia Mönchengladbach. Ini gimana nih isunya Mas Sato dan Bu Harpa, ada info-info A1? Mungkin kalau diincar ya banyak isu ya. Max Silger juga dikatakan sempat diincar oleh beberapa klub. Kevin Dix enggak, cuman memang kalau kita lihat kualitas dari Kevin Dix ini sangat luar biasa ya. Kemarin sayang kita hanya bisa melihat dia sekitar 30 menitan dan dia juga jangan lupa baru bergabung, baru mendarat di Indonesia beberapa hari. Jadi memang susah untuk kita bisa menilai secara maksimal di tim nasional Indonesia. Tapi bersama dengan FC Copenhagen luar biasa, saat ini dia ada di puncak klasemen Superliga Denmark, kemudian juga membantu meraih kemenangan pertama di Conference League musim ini, dan itu merupakan gol ke-8-nya musim ini. 4 di Superliga, 4 di Eropa. Jadi luar biasa penampilan dia. Kemarin juga bagus, banyak naik ke atas. Jadi tapi itu tadi, dalam satu tim kan sebenarnya skill individu itu satu hal tersendiri. Tapi bagaimana dia bisa beradaptasi ke tim nasional kita, waktu nanti akan menjawab. Ya, mentality lah yang kelihatan dari Kevin Dix ya. Tadi Harpa bilang jumlah gol-golnya dan dia selalu clinical, terutama dalam penalti. Itu kan artinya mentality dia sudah teruji lah. Kalau kita bicara tekanan yang didapatkan oleh Kevin Dix. Lalu di debutnya bersama kita juga, walaupun kita kalah 4-0, tapi saya melihat dia pemain yang the best di lapangan pada saat itu. 35 menit kalau nggak salah dia bermain, tapi yang menunjukkan yang terbaik. Mitoma bisa dimatiin, lalu bisa ngasih progression dengan ofensifnya yang bagus. Jadi ya kalau tadi misalnya Ragnar kita pusing untuk mencari penggantinya kalau Ole nggak datang, tapi di sisi belakang kayaknya lebih settle ya. Walaupun nggak ada Hubner, amunisinya lebih banyak. Kita bicara kalau yang lama mungkin masih ada Jordi Amat, masih ada kalau terpaksa pun Nathan bisa diturunin, terpaksa pun Calvin Verdong bisa turun ke situ. Tapi kan yang penting masih ada Hilgers dan juga Kevin Dix. Jadi ya
selama dia bermain secara reguler dan menunjukkan performance yang luar biasa, ya harapannya juga tidak terlilit cedera ya. Iya. Karena kemarin sempat terganggu juga ototnya. Jadi ya kita melihat lini belakang yang semoga akan semakin solid ya dengan permainan Kevin Dix yang terus-terusan seperti itu. Sekarang mereka naik ke posisi belasan ya di Conference League. Artinya ada di zona playoff. Jadi bisa aja mereka lolos ke babak selanjutnya. Ini nggak cuma Kevin Dix aja yang nampaknya dilirik sama klub-klub top di Eropa ya. Ada Messilgers juga yang kata agentnya yaitu Yalcin Salika membocorkan kalau Messilgers ini dilirik sama Como, Sevilla dan juga Feyenoord. Nah, dari 3 tim tersebut menurut Mas Sabto dan Bung Harpa kira-kira yang paling cocok buat Hillers nih yang mana? Kalau saya sih yang pertama ya, kalau prinsip filosofi saya adalah pemain itu harus main reguler itu dulu. Jadi soal klubnya itu A, B, C itu mungkin menurut saya faktor kesekian. Itu ada plus minus. Misalnya dia main di Liga Belanda sama di Liga non Belanda itu ada plus minusnya. Kalau di luar Liga Belanda tentu namanya orang merantau pasti dia akan lebih banyak mendapatkan tempaan, bahasa kayak Bang J kan bahasa Italinya udah lumayan lancar kan. Jadi banyak plus minusnya. Cuman apakah dia kemudian dapat minute play itu yang menjadi pertanyaan. Tadi calonnya apa? Como, iya pasti kita langsung mengaitkan dengan kepemilikan Como orang Indonesia kan gitu kan. Ada Kurniawan juga di sana, it's good gitu. Di Feyenoord sama Sevilla. Tapi kalau saya sih mungkin lebih seneng lihat dia antara di Feyenoord atau di Sevilla. Karena kalau di Feyenoord ya tentu di Belanda dia udah familiar. Kemudian Feyenoord juga sangat sering memberikan kesempatan minute play bagi pemain muda. Nah tapi kalau di Sevilla menurut saya ini lebih menarik lagi. Memang ini berat nih tantangannya. Mungkin dia nggak akan segampang dapat minute play di Feyenoord, tapi kalau dia bisa menyambut tantangan tersebut yang menurut saya agak lebih tinggi, maka dia naik kelas. Karena bayangkan kalau dia bisa mendapatkan kesempatan reguler di Sevilla, saban minggu dia akan ketemu dengan Sociedad, ketemu dengan Madrid, ketemu dengan Barca, dikali 2, dan lain-lain Atletico Madrid. Jadi pasti ujiannya lebih tinggi dan kesempatan untuk dia memompa kemampuan dia lebih banyak. Karena kalau kita lihat ada beberapa kali kelemahan dia yang termasuk tadi malam ya, ketika dia agak kurang pas ketika membaca mengambil bola. Nah mungkin kalau dengan main di Spanyol dengan lawanan yang lebih luar biasa, ya kemampuan itu mungkin akan berkembang gitu. Jadi ya kalau harus milih dari 3 itu, saya lebih memilih zona yang paling tidak nyaman yaitu Sevilla. Karena di Como ada Indonesia dikit, di Rotterdam juga Belanda kasih langsung Sevilla yang naik tapi nggak terlalu jauh juga. Nah itu yang mudah-mudahan memang benar dia bisa dapat klub baru yang lebih bagus. Iya, tapi kalau Sevilla lihat materinya juga sulit juga sih kalau untuk menjadi pemain reguler dan mereka tampil biasanya dengan komposisi 4 back ya. Ada adjustment juga yang harus dilakukan di situ. Kalau dari sisi pesaing di Sevilla jelas lebih berat. Kita bicara back-back Argentina, back-back Spanyol, back-back Prancis, back-back yang secara kualitas memang ada di atas dia gitu. Berat, tapi betul menjadi tantangan yang cukup menantang dan akan membuat mentality dia lebih tangguh kalau tampil di liga yang kurang familiar dengan dia gitu. Kalau Como kan sebetulnya mirip dengan Venezia ya. Kalau bicara tim yang lower rank, tapi lo bisa dapat menit reguler dan lo surroundings lo juga sebetulnya pemain dan mantan pemain yang jempolan juga sih kalau kita bicara di depan ada Belotti, Cutrone ya, pemain-pemain yang lumayan oke. Sergio Roberto baru datang, pelatihnya juga Fabregas. Artinya dia juga bisa mendapatkan something yang lebih dibandingkan ketika dia tampil bersama Twente gitu. Walaupun Twente bisa ada di kualifikasi Liga Champions sebelumnya, lalu ada di Liga Eropa juga. Tapi kalau main di Serie A, insting seorang defender tuh akan lebih terasa ya. Kita lihat aja si Bang Jai kan, dia tampil dengan sangat luar biasa selalu bersama timnas, walaupun timnya hancur-hancuran, dibantai terus di Serie A. Tapi secara individu, karakter dia tuh terbentuk untuk menjadi pemain yang kuat. Jadi ya dua destinasi yang menurut saya akan membuat karakter dia semakin kuat. Ya pilihannya kalau di Como, dia bisa mendapatkan surroundings yang lebih oke. Sementara di Sevilla, hostile atmosfernya tuh yang akan membuat dia tertantang dan juga teruji menjadi pemain yang lebih baik. Dan bicara sedikit Serie A kan, Jai juga pernah bilang kan di press con beberapa waktu lalu lah ditanya soal pengaruhnya Serie A. Dia bilang bahwa
filosofi bermain di Italia itu memperkaya mindset dia soal bertahan. Ya kita tahu lah ya Italia seperti apa soal bertahan. Jadi masing-masing punya plus minus. Ya belum lagi kita bicara gaji nih. Pasti pertimbangan juga, nggak mungkin nggak. Tapi itu akan menjadi kombinasi. Maka dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang peran dari agen ini penting nih. Jadi bukan hanya sekedar maklar aja untuk nyambungin pembeli dan penjual, tapi juga untuk memberi masukan, pandangan dia, masa depan dia, masa depan dia nih plus minusnya, kombinasi antara regularitas pemain, kemudian juga surroundingnya tantangannya seperti apa, dipadukan dengan karakter dia, dengan gaji juga. Jadi semua harus berpadu satu. Kalau dia punya agen yang bagus, maka dia kemungkinan besar akan dibantu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pindah ke klub mana atau bahkan bertahan di situ gitu. Oke, selanjutnya ada salah satu pemain yang dipanggil sama Coach Sin juga untuk ASEAN Championship 2024. Ada Ivar Jenner di sini yang kalau kemarin kita kasih nama apa Mas Sato? Apa? Ivar adalah maut. El Maut ini yang permainannya selalu maut ya. Ini dia juga bermain 90 menit bagi Young Utrecht dan menahan imbang Excelsior. Ini merupakan laga ke-10-nya bersama tim muda Utrecht dan dengan banyaknya menit bermain dia di sana, apalagi ini udah laga ke-10, akan sangat disayangkan nggak kalau misalkan dia nantinya nggak bisa bermain di ASEAN Championship? Ya kalau dia bisa main itu satu asupan materi yang luar biasa ya. Ivar Jenner, pengalaman dia sepanjang musim ini kan selalu dibawa ke Piala Asia Senior, U23 juga jadi katalisator ya, sempat cetak gol ke gawang Irak, di tim nasional senior juga. Kita lihat kemarin ketika dia absen di lawan Jepang ya kalau nggak salah ya. Nah, walaupun ya lawan Jepang calculated loss ya, tapi begitu dia kembali lini tengah dari Indonesia itu langsung lebih bertenaga. Memang yang seperti saya ulas berkali-kali, peran dia itu tidak menonjol, cuman sangat penting dalam menjaga keseimbangan. Nah, saya hampir week in week out ngikutin dia di Young Utrecht. Mainnya ya bener yang seperti yang saya bilang tadi nggak terlalu menonjol, cuman memang dia menurut saya ya perlu sedikit balikin badannya mungkin. Jadi kalau tabrakan dia sering kalah. Nah, itu aja sih kalau menurut saya ya, kalau saya lihat gitu. Nambah muscle ya? Muscle-nya. Karena itu kelemahan pemain kita juga nih waktu lawan Uzbekistan di U23. Ditabrak-tabrak sama pemain Uzbek, mental-mental semua tuh. Witan, si Marcelino, termasuk Ivar Jenner juga. Nah itu mungkin sedikit masukan, tapi secara pemahaman pertandingan, bagaimana dia membuka posisi, bagaimana dia misalnya membantu Tom Hai ketika kehilangan bola di Arab Saudi, itu luar biasa gitu. Jadi cuman kabar terakhir dia baru bisa gabung setelah semifinal kalau nggak salah. Ivar Jenner dia must strike. Jadi tapi nggak masalah lah, with all due respect, dia akan nanti di grup karena libur ya kan, kalau Eredivisie libur, ada liburnya. Nah, jadi dipasin tuh, jadi kemungkinan besar semifinal itu kan akhir Desember kan. Nah, jadi pertandingan terakhir di grup itu selesai sekitar tanggal 21 kalau kita lawan Filipina. Jadi setelah itu bisa gabung. Nah, itu cakep banget tuh. Betul, pas sudah masuk jeda, momentumnya itu ya bisa dimanfaatkan sebetulnya untuk kehadiran Ivar gitu. Ya betul, tadi apa yang dikatakan oleh Harpa, emang ya ini pemain yang kalau ada dia dan nggak ada dia udah mulai kerasa ya. Walaupun awalnya dulu kan kita juga ngelihatnya nggak terlalu signifikan impact-nya gitu. Tapi ketika Tom Hai datang, oh ini ternyata yang paling cocok di samping dia memang dia, si Ivar Jenner gitu. Gue setuju juga kalau masalah badan kurus kan banyak juga pemain di Eropa, tapi kan stylenya berbeda. Kayak Busquets kan masih aja ceking sampai sekarang, tapi kan gayanya bukan kayak Ivar, yang bukan mencari tackle, bukan mencari duel, tapi lebih pada gimana lo bisa intercept duluan, membaca situasi, itu kan butuh pengalaman lebih gitu. Sementara gaya main Ivar kan lebih emang sering berduel. Jadi dia sedikit banyak butuh lah untuk bisa lebih memperkekar tubuhnya. Tapi ya kalau bermain sekarang pun masih menjadi salah satu yang terbaik buat kita. Kalau nanti lini tengah buat ASEAN ya kalau nggak ada dia sih nggak sekuat itu gitu ya. Pasti. Tapi ya nggak masalah juga pemain-pemain kita yang lain bisa step up untuk mengisi posisi itu gitu. Cuman kalau udah dia, by the time semifinal itu kan yang krusial ya. Kita kan yang penting lolos dulu nih. Tapi semifinal kan selalu nyebelin ya. Entah itu di sononya Thailand atau Malaysia. Malaysia kan juga bikin kita sulit berapa kali dalam beberapa kesempatan. Jadi ya laga semifinal tuh selalu tricky lah, dan kita sering tersandung juga di semifinal. Jadi ya kita perlu skuad terbaik lah dari yang U22 ini, ditambah beberapa yang abroad di situ termasuk Ivar Jenner. Sama mungkin sedikit gue tambahin menurut gue ya, dari Ivar Jenner yang mungkin sedikit agak harus dipoles adalah emosionalnya.
Karena kalau kita ingat waktu lawan Qatar di 2023 kan dia juga kena kartu merah kan. Walaupun sebenarnya itu ya debatable lah. Kedua juga kemarin dia 2 kali akumulasi kartu kuning. Bahkan di lawan Saudi dia hampir terpancing tuh. Nah ini kan kadang-kadang nih bahaya nih. Tadi ya kayak dikatakan Mas Aryo, ketika nanti kita ketemu Malaysia dan Thailand, terlepas dari histori rivalitas kita, tapi kan tensi semakin tinggi. Nah jadi hati-hati jangan sampai dia nanti menjadi kontraproduktif. Dia datang main, kemudian dia kurang bisa mengontrol emosinya, akhirnya malah jadi, kan ada 4 pertandingan kan semifinal kan, home and away. Kalau nggak salah 26, 29 Desember sama 2 dan 5 Januari kalau kita masuk final. Itu aja sih. Semoga dia ini ya lebih wise. Sedikit aja nggak apa-apa lah. Kadang-kadang perlu juga agak sedikit yang yang agak agresif. Tapi jangan sampai kita yang agresif. Kalau bisa kita agresif untuk mancing lawan. Jangan keseringan main sama Hubner berarti. Iya benar. Karena kalau nggak nanti enggak. Tapi ini ada pembelaannya. Kalau Hubner bilang it's part of the job, katanya di caption Instagramnya. Tapi lama-lama kalau dia kartu merah mulu repot juga. Itu kan pembelaan. Oke, selanjutnya ini ada pahlawan kita pada saat timnas kita melawan Arab Saudi, ada Marcelino Ferdinand yang kembali menjadi DSP ya saat Oxford United ini bertandang ke Sheffield United, dan ini merupakan keempat kalinya Marcelino dibawa atau menjadi DSP di Oxford United secara beruntun nih, 4 kali beruntun. Kira-kira gimana Mas Sato dan Bung Harpa melihat Marcelino di Oxford United? Kalau untuk start kan emang, ataupun masuk jadi bangku cadangan pun, tim pelatih mereka mengatakan bahwa it's a totally different game. Lu tampil di Inggris, ini hutan belantara gitu bagi pemain yang belum pernah main di situ. Apalagi di Championship, kita tahu lah gimana kerasnya pertandingan di situ. Lu memang harus teruji betul-betul. Makanya kenapa dia sampai saat ini belum menyentuh lapangan di ajang resmi gitu. Baru di reserve ya, dia sempat main di reserve sebentar. Tapi ketika di ajang resminya emang belum dipercaya untuk menjadi bagian dari Oxford. Ya perlahan-lahan semoga menuju ke situ, masuk ke daftar susunan pemain adalah suatu sinyal bahwa pemain ini sudah termonitor dan secara fisik dan juga latihan dia sudah cukup untuk bisa masuk menjadi starter atau pemain pengganti gitu. Cuman siapa lawan yang dihadapi kan pasti pelatih punya preferensi yang berbeda. Belum tentu kita bilang, oh Marcelino lebih cocok di sini, tapi kan pelatih yang tahu. Jadi makanya dia belum dipasang. Kalau kaitannya ke arah sengitnya atau padatnya jadwal di Desember, itu menjadi tricky juga kan. Kalau kita tahu di Premier League dan juga di Britania Raya, momen-momen akhir tahun menuju awal tahun itu kan justru yang Boxing Day segala macam itu kan justru paling ribetnya. Jadwalnya paling banyak, 1 pekan bisa bermain sampai 3 kali. Itu yang mungkin membutuhkan pemain-pemain yang tadinya mungkin tidak masuk dalam line up gitu. Jadi potensi untuk Marcelino tampil ya bisa saja munculnya di bulan Desember gitu. Tapi kalau dia dipanggil ke sini dan akhirnya dilepas ke Indonesia, ya kita senang juga kita punya Marcelino untuk bisa membela kita di Piala ASEAN gitu. Cuman kalau enggak, ya secara pribadi buat dia ini sebuah langkah maju juga untuk bisa tampil bersama Oxford. Kalau gue sih memberikan kredit poin pertama, ini ada dua bahasan nih. Yang pertama soal peran dari Erick Thohir. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kiprah Diaz di sebelum KFF ya, ketika dia mencetak 2 gol itu sebenarnya kan juga ada favornya dari Erick Thohir, kasarnya seperti itu. Ketika dia kesana kemari kasarnya cari klub, kemudian akhirnya ditampung oleh Oxford United. With all due respect ya, pasti menurut gua ada andil juga dari Erick Thohir gitu loh, untuk paling tidak ngasih rumah buat dia. Dia tidak merasa dia nggak punya rumah, tapi dia punya untuk stay di Europe lah ya. Untuk stay di Europe. Tadi yang kayak Noella bilang di pembukaan ada 4 laga dia masuk DSP, dari yang sebelumnya nggak ada di DSP, kemudian main di U21 dan akhirnya di DSP, meskipun memang belum tampil sama sekali. But it's okay. Paling nggak tadi yang gue bilang dia punya rumah sekarang. Jadi itu yang membuat menurut gue juga dia mungkin lebih pede sehingga akhirnya dia bisa tampil menghadapi Saudi dan mencetak 2 gol. Nah yang kedua soal dia pribadi, mentality dia sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Gue dapat informasi sejak zaman dia di DNC di Belgia itu sebuah kota atau daerah, bahkan katanya desa yang sangat kecil, sangat sunyi. Kita bisa bayangkan, nah itu orang merantau bukan hanya ke tempat yang tidak familiar, bahkan di pedesaan, dan itu sangat tertempa mentalnya pasti.
dan kemudian sekarang di Oxford United dan bahkan sempat dicibir dihujat satu Indonesia yang dia bikin judul apa ya, lucu atau apa Lucu, gitu ya. lucu. Tapi kemudian dia bisa comeback dan ini mengafirmasi apa yang dikatakan di sebuah podcast yang dihadiri Sintayong beberapa waktu lalu. Dia memuji karakter Marcelino Ferdinand mentalnya kuat. Jadi apa yang dikatakan Sintayong di podcast tersebut dengan cerita yang gue dengar dia di DNZ seperti apa, dihujat dia tetap comeback. Menurut gue dia punya mental yang luar biasa. Dia aset bangsa yang sangat penting. Yang kalau nanti dia main di AFF ini satu keuntungan berkat yang menurut gue harus dimanfaatkan. Soal available atau enggak, gue rasa sih again lah kalau Martin Paes saja bisa di lobby FIFA, di lobby sama Pak Erick Thohir, apalagi cuman di Oxford United ya. Sesekali boleh lah ordal ya Mas Aryo ya. Aman lah itu kalau untuk AFF Marcelino lah. Gitu. Aman aja. Aman lah pasti. Cuman emang benar, sayang banget ya kalau ada kesempatan dia main di Oxford, entah mungkin Dan kesempatannya di lagi padat-padatnya ini harusnya kan. padat-padatnya mudah-mudahan soalnya. jangan lah. Rotasi. Mudah-mudahan jangan gitu. Jadi either dua-duanya ya, walaupun misalkan dia nggak bisa main di sini, it's good juga. Iya, tapi kalau betul, dia bisa setuju. main di sini, tentunya kita senang juga. Setuju sama ya. Mas Aryo. Kalau tiba-tiba ya Piala AFF, di Oxford dia diperlukan, akhirnya main, dia line up, senang juga. Karena Championship ini kan boleh dibilang kan KW satunya IPL kan. Udah menuju, udah nggak beda-beda jauh lah gitu. Jadi kalau dia memang dapat kesempatan juga, tiba-tiba dia main 2-3 kali, even cuma 20 menit, 30 menit, menurut gue sih itu it's okay juga. Dan again, with all respect dan Piala AFF, ya nggak masalah juga kalau Marcelino akhirnya tiba-tiba, sorry, AFF dia nggak bisa main, tapi bela klubnya ya nggak apa-apa. Karena itu kan untuk masa depan dia yang mana akhirnya masa depan tim nasional kita juga. Ya, berarti dua-duanya impact-nya sama-sama bagus Iya, lah ya, iya. dua-dua skenario-nya. Oke, ini ada yang cukup menarik karena Asnawi bermain penuh di klubnya Port FC, tapi ini lawannya adalah Persib Bandung. Terus skor akhirnya 2-2. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Asnawi itu sempat melakukan pelanggaran hingga memberikan penalti bagi Persib Bandung. Tapi walaupun akhirnya dia bertanggung jawab, akhirnya ngasih assist nih. Gimana melihat Asnawi? Apakah sudah siap dia menjadi contoh buat adik-adiknya nanti di ASEAN Championship? Ya, terlepas dari cibiran ya di pertandingan terakhir melawan China, yang saya rasa kurang elok ya diterima oleh Asnawi. Setuju. Pemain yang telah memberikan banyak sekali buat kita, yang begitu dilukan menjadi kapten waktu penalti ya. Piala Asia kan? Iya, Lolos Piala kan Asia dia? juga. Lolos pas penalti lawan Vietnam. lawan Singapura, yang Singapura nggak ngegolin, dia kan Oh, yang ngerayain di Singapura ya mainnya. AFF. AFF ya, AFF. yang dia ngerayain di depan pemainnya yang Singapura yang Pemain gagal. lawan, Iya, dia bilang terima kasih lo nggak ngegolin gitu kan. Itu kan dipuji banget kan sama netizen kita gitu. Tapi langsung bisa switch seperti itu. Tapi ya Asnawi di Port kan ini pertemuan kedua ya melawan Persib. Yang pertama kan dia juga sempat dicibir juga ya karena di Mas lu Derajat. serius amat sih main lawan Indonesia gitu. Yang kita sempat bahas juga ya Mas, Iya, jadi kita tapi waktu kan itu. dia kan being profesional lah. Dia Iya. bermain sekarang di Port. Di Port pun dia menjadi salah satu aset terbaiknya Port di musim ini. Diakui tidak hanya di klubnya tapi di entire Thailand mengakui bahwa dia pemain yang baik. Ya dia harus menunjukkan itu dong di setiap pertandingan. Iya dong. Dan gue senangnya klub-klub luar ketika tampil di level regional itu ngotot. Ya kan, kebukti semua tim-tim dari Singapura dari Thailand apalagi gitu selalu menampilkan penampilan yang luar biasa gitu. Berbanding terbalik dengan klub-klub kita gitu. Ketika lo bicara level regional, justru sering nurunin pemain cadangan, main setengah hati. Penontonnya juga biasanya sepi. Iya, penontonnya juga sepi. Tapi kita expecting untuk ranking kita tinggi untuk liganya kan nggak mungkin karena kan kita nggak bisa nunjukin di level yang kita diadu sesama region kita gitu. Makanya dari sini mungkin harus mulai ada perubahan mindset sih. Kalau kita bicara mau tampil bagus, ya lo harus buktiin di level regional. Sekarang memang akhirnya kita turun kasta di divisi 2 lah bilang di Liga Champion 2, lalu dia kayak dulu sebelumnya di AFC Cup gitu kan, kita nggak main di Liga Champion. Tapi buktiin dong lo menjadi yang terbaik di situ, liga kita makin naik, jadi kesempatan untuk masuk ke Liga Champion yang utama, nanti kita akan hadir di situ. Nanti baru kita bisa berbicara banyak setelah itu. Tapi ya harus ada komitmen dari semua klub sih untuk menseriusi pertandingan-pertandingan seperti itu. Ya masa kita kalah sih sama Liga Kamboja Laos. sama 3 Laos. Kan kita bicara levelnya kita nggak di atas mereka jauh kan. Mindset kita kan level kita jauh. Tapi kok di lapangannya enggak. Itu harus kita buktiin dong. Harus kita selaraskan gitu bahwa emang liga kita bagus dengan
mengalahkan tim-tim seperti itu ya. Port, Asnawi ya selalu nunjukin kayak gitu di 2 kesempatan lawan Persib. Dan untuk timnas ya gue selalu melihat Asnawi pemain yang selalu tampil total sih buat timnas dan selalu menjadi kapten dan dia mempertanggungjawabkan posisinya sebagai kapten dengan baik dan selalu bisa menunjukkan kengototan. Itulah yang kita butuhkan Asnawi dan sudah pasti menjadi apa tadi Noe bilang di awal, udah cocok nggak buat jadi contoh nih buat yang adik-adiknya muda-muda. nanti. Iya, daya juang dia tuh memang luar biasa. Ya gue yakin sih dia bakal bangkit ya. Ini bukan periode yang gampang buat Asnawi dan gue sangat menyayangkan ya hujatan yang dialamatkan ke dia ketika habis menghadapi China karena sekali lagi dia hanya prajurit menjalankan tugas. Dia tidak melakukan sesuatu yang fatal seperti yang gue bilang berkali-kali. Bukan misalnya dia main kasar jadi kartu merah. Banyak pemain dribble nyangkut banyak kok. Iya. Mbappe sering banget. Mbappe aja nggak bisa cetak gol kan. Jadi ya atau mungkin dia misalnya mencibir penonton atau apa kan enggak juga. Ya, dia prajurit disuruh fight ya dia maksimalkan kemampuannya terlepas dari seperti apa. Nah, jadi gue yakin dengan mentality yang dia miliki, buktinya tadi Noelat juga bridging di awal udah bilang ketika dia membuat salah kemudian dia membayarnya dengan memberikan assist. That's why Port FC selalu memainkan dia kan. Kadang banyakkan sebagai right back, kadang-kadang juga sebagai MR atau midfield right. Dan udah banyak pengalaman yang kita lihat yang mengambil tugas penalti di U23 kemarin kan itu juga nggak mudah dan akhirnya membawa kita sejarah ya pertama kali lolos ke semifinal dan lain-lain. Jadi it's all about time. Dia ditempa di Thailand apalagi mental orang merantau itu kan pasti akan lebih kuat. Jadi mudah-mudahan Piala AFF ini kalau memang dia dipanggil dan kemungkinan besar akan jadi pilihan utama di RB, ini akan membuat dia bisa kembali ke permainan yang bukan seperti dulu lagi, bahkan lebih baik lagi dan bersaing, walaupun gak gampang ya di kanan ya, saingannya ada 2 layer tuh, ada Sandy Walsh sama Kevin Dix ya mas ya, dua-duanya luar biasa, tapi it's okay, persaingan akan menyortir nanti siapa yang terbaik pada waktunya. Oke, untuk menutup episode kita hari ini ada pernyataan dari Miliano Jonathan, ini pemuda asal Depok yang katanya udah dilirik PSSI ya. Kayaknya ini dia tetangganya Ayu Ting Ting di Depok. Tapi ini ada yang sedikit kontroversial ya pernyataan dia karena dia menyentil pemain-pemain diaspora timnas Indonesia. Kita sempat ngobrol soal itu bahwa mereka yang dimaksud adalah PSSI ya, lebih memilih pemain dari Eredivisie. Tapi menurut saya lebih baik punya pemain yang rutin main di Liga Kedua Belanda daripada pemain yang cuma duduk di bangku cadangan di Eredivisie. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Sebenarnya kalau substansi apa yang dibilang tuh benar. Tapi tidak perlu diungkapkan as a player, gitu. Nggak semua apa yang ada semua hal harus disebutin, harus diucapkan ya. Kita kan tadi ngobrol di sini, main di sana beda kan? Beda. Bukan beda, maksudnya penyampaiannya. Di sana bingung mesen kopi apa soalnya. Nah kan nggak mungkin kita ngomongin di sini. Nah hal seperti itu pun juga sebenarnya kita harus lihat kepantasan kita nih posisinya siapa. Kalau itu mungkin pelatih yang ngomong, kita oke. Pelatih, itu memang wewenang dia kan, memang prerogatif dia, bahkan memilih nggak memilih, bahkan atas dasar suka sama nggak suka pun itu urusan dia, pertanggung jawabnya di lapangan. Tapi kalau sebagai pemain itu kan kayak jeruk ngomongin jeruk ya, nggak menurut saya nggak pas, walaupun substansinya benar. Saya juga setuju sebenarnya, kalau saya dari dulu lebih senang pemain tuh yang main reguler, yang punya semangat, ketimbang dia misalnya labelnya main di Premier League, di City, tapi cadangan gitu. Jadi itu aja sih. Jadi ada hal yang sebenarnya dia nggak usah dia ngomong gitu. Jadi sebenarnya secara teori menurut Bung Harpa itu sih sebenarnya pernyataannya benar dan sangat make kalau saya sense sepakat, ya. Kalau saya sepakat, cuman gitu. Tidak perlu diucapkan Enggak. sebagai pemain. Berarti kan kalau dia ngomong dia seolah-olah misalnya menyindir Eleanor Renders misalnya yang dicadangkan. Oh lu berarti nggak pantas. Sementara dia kan sama-sama pemain gitu. Iya, tapi sekarang sih nggak. Kalau dulu ya betul, gue setuju dengan mindset Harpa bahwa semakin banyak lo mendapat menit tampil, semakin teruji, semakin terasa lu gitu. Karena kan decision making itu terujinya ketika lo tampil di gitu. lapangan, ya. Tapi lu berada di surroundings yang benar saat lo latihan pun ternyata bisa memberikan dampak yang cukup signifikan kalau kita bicara timnas kita sekarang. Beberapa contoh yang gue kasih tahu, Marcelino, Dainze, berapa menit tampil sih dia dapatkan. Tapi ketika dia tampil di timnasnya, ya oke juga, seperti itu. Kemarin juga di Oxford nggak pernah bermain juga, tapi ketika balik lagi ke timnas ternyata lumayan juga. Jadi nggak melulu lu reguler berarti lu akan lebih bagus. Tapi memang biasanya seperti itu, patternnya adalah seperti itu. Ketika lu mendapatkan menit tampil, sama seperti kayak si Tom Haye kan, begitu dia lama nggak main, kecapean kan, fisiknya ternyata nggak match fitnessnya nggak dapet gitu.
Sementara ketika dia udah tampil di Almer secara reguler, tampil di kita, lumayan tuh yang tadinya capek di menit 60, sekarang 70 lah. Agak ada tambahan 10 Tapi ada menit dikit lah. peningkatan. Ada peningkatan. Artinya buat orang-orang tertentu memang match fitness itu bisa ditentukan dengan minutes play yang dia dapatkan, ketajaman dan juga decision making bisa semakin terasa dengan minutes play yang lo dapatkan gitu. Tapi nggak melulu seperti itu gitu. Ada kasus-kasus di mana pemain-pemain yang cadangan tapi di surroundings yang benar, di liga yang cukup berkualitas, itu akan membuat dia punya kualitas juga dari sisi latihan yang dia terapkan di setiap pekannya. Itu ya buktinya beberapa pemain yang menghuni bangku cadangan tapi berada di level tertinggi, tapi ketika di-convert main di timnasnya ternyata masih bisa works juga gitu. Jadi ya bisa dilihat dari dua sisi sih. Tapi yang secara biasanya normalnya ya memang kalau lo main ya lo akan terasa gitu. Itu biasanya disortir tuh kalau kayak gitu untuk menyikapi situasi itu tuh di TC. Oh, Jadi oke. untuk membuktikan dalil tadi itu bisa dilihat di situ. Memang benar, bisa juga dia cadangan, tapi begitu di TC dilihat dia passionate, dia bagus, dia percaya diri, dan itu kan karakter Sintayong tuh. Bisa juga memang dipilih. Iya. Ya bisa juga tadi memang ya dia bagus di timnya, reguler emang bagus, bisa juga. Tapi ya itulah gunanya, makanya kan TC dari tanggal 28 ya dari kemarin ya, sampai nanti tanggal 5. Nah, itu akan kelihatan tuh, bener nggak sih dia emang di timnya bagus, main reguler, dan juga di sini dia bisa tune in. Atau bisa juga yang tadi Mas Aryo bilang, ini pemain cadangan, tapi kok kalau di tim oke ya. Bagus ya. Dan itu kan kadang-kadang terjadi juga gitu. Dan dari di TC ini nanti kan dari 33 pemain hanya ada 23 ya. Kan Ya. apakah 10 yang nantinya akan bertandang ke Myanmar ya berarti ya? Iya, betul. Iya, Myanmar Myanmar. dulu, Myanmar, tanggal habis itu 9 kita akan main. Desember ya, memang 15, terdekat 9 Desember ke 15 Laos ya Myanmar. di sini. 12 Laos di sini. 15 kita ke Vietnam, Iya, bolak-balik 21 kita Filipina di sini. Jadwal padat, Jadwal teman nalar padat. semua. Jadi jangan lupa selalu berikan dukungan buat timnas kita. Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama, Terima kasih Noe. Bung Harpa. Kita dari jauh aja. Oke, kalau Thank you, menurut thank teman you. nalar semua gimana? Ada pendapat boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nola Sistrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.